Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah SD Negeri 1 Kelang Depok. Mau Ibu persilakan Ya. perkenalkan. Mohon perkenalan diri, saya Kepala SDN 01 Kelang Depok, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, nama Titi Rahmawati Pulungan, SPDN MPD. Baik Bu, untuk yang pertama kita mewawancarai nih, kapan SD Kelang Depok ini berdiri? Kalau menurut SK-nya pada tahun 1951. Kemudian visi dan misi dari SD Negeri 1 Kelang Depok ini. Ya, secara keseluruhan aja ya Mbak ya. Visi misinya itu ya mencetak generasi penerus bangsa yang pastinya bertakwa, kemudian cerdas, terampil, kemudian berwawasan luas, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang ketiga, di SD Negeri 1 Kelang Depok ini terdapat berapa kelas nih Bu? Kalau untuk kelasnya, masing-masing kelas satu rombongan belajar, sehingga kelas 1 sampai dengan 6 berarti ada 6 rombongan. Untuk keseluruhan siswanya berapa? Untuk tahun pelajaran ini berarti 2022-2023 jumlah keseluruhan adalah 85 siswa. Terus terdapat beberapa guru Bu yang mengajar di sini. Iya, jadi kalau guru kelas untuk kali ini ada 5, tapi terdiri dari PNS dan Wiyata Bakti. Ya, kemudian untuk karyawannya ada perpustakaan dan penjaga sekolah. Untuk operator sekolah itu berarti diamput dengan guru kelas. Iya, jadi ada tugas tambahan dari salah satu guru kelas kami yang menjadi operator sekolah. Demikian juga untuk bendahara pos juga dari guru kelas. Iya. Terus untuk mencapai visi misi yang tadi dijelaskan, sudah ada usaha apa saja yang dilakukan? Ya, yang pastinya untuk mencapai visi misi sekolah itu adalah kerjasama antara seluruh komponen yang ada di sekolah ini, semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Kemudian kami juga membangun kemitraan MOU, baik itu dengan pemerintah desa, terutama lagi adalah dengan dinas pendidikan, baik yang di tingkat kabupaten maupun di kecamatan. Kemudian mitra terbesar kami itu sebenarnya komite sekolah bersama dengan wali murid. Karena memang melihat kondisi di sekolah kami yang siswanya hanya 85, di mana semua kegiatan operasional, demikian juga untuk menjaga sarana prasarana itu, kalau hanya dengan anggaran BOS pastinya tidak mencukupi Mbak, sehingga membutuhkan kemitraan. Seperti itu. Terus menurut Ibu seberapa penting supervisi akademik sekolah? Ya, kalau untuk supervisi akademik itu sangat penting ya, karena dengan supervisi tersebut pastinya kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah akan mengetahui bagaimana Bapak Ibu guru telah melaksanakan tugasnya, tugas pembelajaran pastinya itu sudah sesuai dengan aturannya, kemudian ketercapaian dari kompetensi dasar, kompetensi inti yang dimaksudkan dalam aturan itu wis tercapai atau belum. Kemudian dengan demikian kan kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami itu gimana, ini sudah ada ketercapaiannya atau masih butuh perbaikan. Nah, itu melalui supervisi akademik itu kita bisa memberikan masukan-masukan kepada para guru, para pengajar, kemudian pemanfaatan media yang belum maksimal bisa dimaksimalkan supaya pembelajarannya lebih menarik lah. Terus
supervisi akademiknya dilaksanakan dalam berapa tahun sekali Bu? Atau setahun sekali berapa? Kalau saya 1 semester sekali, paling paling tidak gitu. Terus bagaimana persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan supervisi akademik di SD ini? Kalau untuk supervisi akademik itu biasanya setiap bulan itu kan ada rapat sekolah. Jadi di rapat sekolah itu saya selaku kepala sekolah memberikan pembinaan, mengajak para guru, pengajar maupun tenaga kependidikan itu untuk selalu ya administrasi jelas ya, administrasi harus dikerjakan, kemudian juga mengajak beliau-beliau untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, dan setiap minggu itu ngecek administrasi kan butuh tanda tangan saya, dari situlah saya bisa mengecek kerapian dari administrasi masing-masing guru. Kemudian apabila ternyata ada guru yang kurang tertib, di situ saya akan memberikan pembinaan dan supervisi. Terus pelaksanaannya itu bagaimana? Apa? Kalau untuk pelaksanaan supervisi akademik, saya berarti ngecek untuk administrasi kelasnya, perangkat pembelajarannya, kemudian di kelas proses pembelajaran, iya proses pembelajaran. Terus misalnya ada kesalahan dari guru dalam proses pembelajaran, Ibu langsung tegur apa dalam pelaksanaan supervisi itu? Ya pastinya nggak mungkin kita tegur langsung di saat pembelajarannya ya. Jadi ada waktu khusus di mana saya bersama guru tersebut tatap muka ya, untuk mengadakan ya supervisi akademik secara wawancara, sekalian untuk melihat kembali administrasinya, gimana, oh ini ada kekurangan, harusnya seperti ini, seperti ini. Terus kan tadi ada komponen administrasinya gitu. Terus apa saja komponennya Bu dalam? Kalau di guru kelas banyak sekali ya. Baik itu mulai dari yang paling jelas adalah prota, promes, seperti itu, silabus, dan yang harus selalu dikerjakan itu kan jurnal ya, jurnal hariannya, untuk ngecek ini untuk apa pembelajaran ini, maksudnya KD-KD ini sudah disampaikan atau belum, kemudian ulangan harian termasuk sudah itu ngeceknya dari kegiatan yang dilakukan guru itu ya di jurnal harian itu, mana yang belum dikerjakan ketahuan di jurnal hariannya. Lalu bagaimana tindak lanjut setelah melaksanakan supervisi ini Bu? Kalau tindak lanjutnya ya kalau yang sudah sesuai ya berarti untuk meneruskan programnya, meneruskan pembelajarannya dengan tetap meningkatkan ya sebenarnya. Kami di sini alhamdulillah kemarin mendapatkan bantuan untuk IT sehingga seperti di kelas 6 sudah memanfaatkan itu, anak-anak bisa menggunakan Chromebook ya, Chromebook di sana untuk menambah materi pembelajarannya biar lebih menarik ya. Anak-anak kalau belajar pakai IT kan senang. Iya. Kemudian bagi yang hasil supervisi akademisnya masih ada kekurangan di beberapa poin ya, di situ saya akan memberikan masukan, kemudian guru harus membenahi, kemudian saya akan tanyakan lagi apakah sudah dibenahi atau belum ya, saya cek ulang gitu. Terus tanggapan dari para guru tentang pelaksanaan supervisi ini gimana Bu? Ya alhamdulillah sih dari rekan-rekan itu proaktif ya. Jadi kalau saya kekeluargaan ya Mbak, misalnya tidak harus gini ya, tidak, tapi kami bangun komunikasi yang baik, tidak kadang tidak formal gitu. Kadang pada saat istirahat saya akan ini untuk panjenengan kemarin yang gimana, apa sudah ada perbaikan gitu. Jadi tetap apa ya, kekeluargaannya harus dikedepankan juga supaya apa, karena kita bekerja dalam satu tim ya. Kenyamanan itu butuh. Jadi kadang saya tidak begitu formal untuk setelah akademik supervisi akademik itu tidak secara formal wawancara itu tidak, tapi kadang pada waktu istirahat saya tanyakan ulang atau memberikan masukan lagi.
Terus ini materi yang manajemen berbagi sekolah Ibu. Yang pertama, Ibu udah menjadi kepala sekolah sejak kapan? Saya berarti per 16 Januari 2019. Menurut pandangan Ibu mengenai tugas dan wewenang kepala sekolah itu bagaimana nih? Tugas wewenang kepala sekolah berat ya sebenarnya, karena saya selaku kepala sekolah bertanggung jawab atas segalanya, dari kesiswaannya, kemudian dari tenaga pendidikannya sampai sarpras. Saya kan harus tahu posisinya, harus bisa memprogram, ya, meningkatkan sehingga ada peningkatan mutu di setiap tahunnya. Di SD ini apa sudah melakukan MBS Bu? Sudah. Ya. Terus bagaimana pelaksanaannya nih Bu? Boleh dijelaskan? Pelaksanaannya kalau MBS kan di poin-poin kepegawaian dan sebagainya itu kita masukkan kegiatan-kegiatannya dalam rencana-rencana jangka panjang, jangka pendek, menengah, kemudian termasuk di RAKS, anggaran kegiatan sekolah itu juga kita masukkan semua kegiatan, khususnya untuk kesiswaan sih kalau di RAKS. Terus dalam penerapan MBS ini ada rapat penyusunan program sekolahnya, terus membutuhkan waktu yang lama atau enggak? Kalau seperti di sekolah kami karena sudah pernah membuat evaluasi aja, tinggal evaluasi aja, karena di periode-periode yang lalu kan sudah ada, kemudian evaluasi, untuk yang kegiatan ini sudah tercapai, alhamdulillah, tinggal itu ya, mempertahankan atau sedikit-sedikit ada itu peningkatan lagi. Tapi bagi program atau kegiatan yang belum dilaksanakan, nah itu nanti masuk diprogramkan lagi pada rencana-rencana tahunan atau menengahnya. Iya, seperti itu berkelanjutan lah. Ada evaluasi dan terus ada dilakukan pengorganisasian betul Bu dalam ini MBS-nya, menerapkan MBS. Iya, pastinya ada penugasan, misalnya di bagian apa nanti oleh guru siapa atau dengan tenaga kependidikan siapa, seperti itu. Ada itu nih, ada tugas tersendiri. Iya. Di tim pengembang sekolah. Terus apakah setelah penerapan MBS itu dilakukan evaluasi lagi? Ya pastinya. Namanya melaksanakan program itu pasti harus dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui seberapa peningkatan atau sudah meningkat apa belum gitu kan, untuk melaksanakan perbaikan atau mungkin ini harus dilaksanakan lagi, ini belum terlaksana gitu. Terus dalam pengembangan sekolah bentuk kreativitas apa yang pernah dilakukan oleh sekolah ini? Kalau kami sih di pembelajarannya yang jelas, di pembelajarannya itu ini kemarin kami baru membuat ruang IT, kemudian bagi guru-guru pada saat perubahan kurikulum itu diikutkan dalam diklat kurikulum terbarunya, sehingga Bapak Ibu guru bisa melaksanakan kurikulum itu dengan tepat sesuai dengan perkembangan dari kurikulum yang berlaku saat itu. Jadi untuk profesi guru, ketika ada diklat kami dorong untuk mengikuti itu supaya berkembang sesuai dengan tahapan kurikulum yang sekarang sedang dilaksanakan, seperti itu. Kemudian cara sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bagaimana Bu? Mutu pendidikan itu kerjasama ya, tidak hanya di pembelajaran saja, tapi di anggaran juga kita harus betul-betul bijaksana dalam membagi anggarannya supaya semua kegiatan atau program yang disusun oleh sekolah itu bisa terlaksana. Ya dengan keterbatasan kami, ya alhamdulillah
bisalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai yang sudah kami rencanakan, walaupun mungkin ada beberapa kegiatan yang di tahap ini hanya bisa di tahap ini, lah yang kegiatan yang lainnya berarti nanti di tahun berikutnya. Terus apakah ada faktor penghambat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini? Hambatannya paling kami di anggaran begini. Kalau untuk personalnya sih alhamdulillah rekan-rekan ini dengan keterbatasan kami, dengan kreativitas beliau alhamdulillah bisa berjalan. Berarti hambatannya itu bisa diatasi gitu? Iya bisa. Yes, sekian aja Bu. Terima kasih. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mianti Eka Martasari dengan NIM 140142113 mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mewawancarai guru kelas sekolah dasar SD Negeri 1 Kelang Depok. Bapaknya boleh perkenalkan diri. Ya, nama saya Sunarto, SPPSD, guru SD Negeri 01 Kelang Depok. Di sini saya akan mewawancari Bapak Sunarto dengan materi tugas dan peran guru. Baik, kita mulai nih Pak. Ya, Yang pertama, sudah berapa lama Bapak mengajar di SD ini? saya mengajar di SD ini sejak tahun 2016 sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah 6 tahun. 6 tahun. Kemudian sebagai seorang guru, apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses belajar mengajar berlangsung ya Pak? Ya, yang perlu dipersiapkan sebelum guru mengajar, yang pertama kita mempersiapkan dulu agenda mengajarnya, dipersiapkan, RPP-nya juga dipersiapkan, alat evaluasi juga dipersiapkan, kemudian bahan ajar juga dipersiapkan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, siswa disiapkan dulu, dikondisikan dengan menjalankan satu anak disuruh berdoa, kemudian absen, dan Kemudian bagaimana cara Bapak dapat memahami karakteristik belajar siswa di kelas? untuk memahami karakteristik anak, kita harus mempelajari dulu beberapa ilmu tentang pendidikan. Yang pertama mengenai psikologi, yaitu psikologi anak, psikologi perkembangan, dan psikologi pendidikan. Sehingga kita tahu, anak ini karakternya tipenya seperti ini, sehingga dalam kita menerapkan mengajar, menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh anak. Dan metode yang digunakan juga diharapkan bisa mengakomodir keinginan dari anak itu sendiri. Kemudian bagaimana cara memberikan motivasi kepada peserta didik agar aktif dalam kelas? Nah, untuk memotivasi tadi, kita yang pertama benar-benar tahu dulu karakter anak itu bagaimana. Tipe anaknya bagaimana? Tipe anak yang pendiam, kita motivasi penyebabnya apa dulu. Apa ada masalah di rumah dengan orang tua atau dengan memang wataknya seperti itu, nah kita dekati dengan pendekatan, diajak anak untuk ya semacam guyonan atau apa, agar tertarik pada mata pelajaran itu sendiri. Kemudian kesulitan dalam setiap mata pelajaran kan tidak sama. Untuk yang sifatnya hafalan seperti IPS, IPA, itu kita juga harus tahu ini anak sukanya bagaimana. Yang matematika juga kita harus motivasi bagaimana untuk anak ini agar mau belajar dengan baik, kemudian mau berpikir. Nah, yang pertama untuk matematika ini mengajak anak mau berpikir dulu menggunakan logika. Terus bagaimana cara Bapak sebagai guru dalam mengelola kelas agar tetap kondusif? Nah, dalam pengelolaan kelas ini guru harus mampu menjadi contoh. Contohnya, saya biasa berangkat 6:30, jam 7 kurang seperempat. Ini sudah harus datang dulu. Kita sudah berada kelas, cek kelas dulu bagaimana. Kemudian anak datang, kita perhatikan. Kalau ada anak yang seragamnya tidak kita sampaikan itu ke guru. Pada saat di dalam kelas, saat pembelajaran, kita perhatikan, kita pandang anak. Jangan sekali-kali anak itu dibiarkan, tidak kita lihat, kita ngomong sendiri di papan tulis.
Nah, ini kita perhatikan satu persatu sehingga anak itu merasa dihormati, dihargai, dan diawasi. Kemudian apabila terdapat peserta didik yang berperilaku kurang baik saat proses pembelajaran, cara Bapak dalam mengatasi hal tersebut bagaimana? Nah, kalau saya modelnya itu kadang-kadang saya beri pertanyaan-pertanyaan ringan yang mengarah pada materi. Kalau masih tetap tidak, kita sindir. Kalau tidak kita sindir, kemudian kita coba dekati. Nah, kita dekat, maksudnya kita mendekat ke anak tadi, sehingga yang lain juga memperhatikan. Oh, kalau kita tidak perhatian, ini kita harus seperti ini. Sehingga ada kondisi juga ada kita ajak bicara. Kemudian bagaimana cara Bapak agar mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan? Nah, untuk mengetahui tingkat pemahamannya, kita mengadakan evaluasi. Evaluasi yang pertama itu kan sebelum pembelajaran, kita tanyakan materi yang kemarin itu tentang apa, kemudian kita beri pertanyaan, sudah paham belum dengan materi itu. Kemudian materi selama dalam pembelajaran kita evaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang. Kita sudah menyampaikan ini, ya nanti pada saat itu beberapa menit atau berapa menit kita tanyakan apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian akhir pembelajaran kita juga memberi pertanyaan. Setelah akhir pembelajaran nanti menjelang penutup kita juga memberikan tugas di rumah untuk memberikan pemahaman pada anak. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak jika salah satu peserta didik memiliki keterlambatan dalam menerima dan memahami materi? Nah, ini yang biasa terjadi. Setiap kelas itu pasti, hampir dipastikan tidak seluruhnya itu bisa memahami. Kadang-kadang ada satu atau dua anak yang lebih lambat. Jadi anak-anak yang seperti ini kita lihat permasalahannya. Ada yang memang kemampuannya segitu, kita beri pertanyaan yang ringan. Jangan kita ini sama ratakan, tetap kita harus melihat perbedaan kemampuan. Faktor psikologis ini juga dipertimbangkan. Anak ini sedang apa? Jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu kompleks, Mbak. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita ini seperti apa ya? Nah, yang pandai disamakan dan ini tidak. Kita harus tahu penyebab anak ini tidak paham itu apa? Apa faktor dari rumah? Apa faktor IQ-nya memang sebatas? Itu yang kita peningkatannya sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian dalam pergaulan anak ini bagaimana? Kalau ada anak yang sukanya berdiam diri, jarang bergaul, nah ini kita motivasi di situ. Saat-saat kita slow, kita ajak komunikasi. Kadang-kadang kalau ada anak yang belum bisa membaca, ya kadang-kadang terpaksa baca yang lancar, ya kita latih lagi untuk latihan tugas-tugas membaca. Kemudian apa saja upaya yang dilakukan Bapak untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik? Ya, kalau saya yang sudah saya lakukan sejak dulu, memang sejak saya jadi dulu ya. Yang pertama, waktu belajarnya saya tambah. Masuk lebih awal, pulang lebih akhir. Biasanya seperti itu. Jam-jam istirahat kalau slow ya kita adakan bimbingan pada anak-anak yang kemampuannya rendah. Kemudian ada tugas rumah. Kadang-kadang memang kayak saya di sini saya home visit jarang, tapi di SD lain saat di Pendowo 3, Pendowo 1 saya sering mengadakan home visit setelah kegiatan pembelajaran. Yang terakhir nih Bapak, apakah terdapat suatu hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai guru dan cara mengatasinya? Setiap guru atau setiap kita mengajar atau dimanapun kita bekerja, hambatan ada. Tinggal kita cari solusinya. Tinggal tingkatnya apa? Kalau ada hambatan dari siswa, dari wali murid, ya kita adakan pendekatan dengan itu. Kalau hambatan dari teman, ya kita adakan musyawarah. Penyampaian ini seperti itu. Jadi kita tidak bisa itu kerja sendiri terus maksimal. Bisa sendiri itu tidak, tetap kita harus kelompok grup harus selesaikan seperti itu. Jadi ada solusinya seperti itu. Kita komunikasi lah, keterbukaan komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan teman, dengan kepala sekolah dan juga dengan komite. Jadi menyeluruh.
Jadi sebetulnya jadi guru, wah ya boleh dikatakan berpikir 24 jam. Memang betul. Ini selama saya menjadi guru sejak WB 1 tahun, jadi guru sekarang 39 tahun, ya memang harus seperti itu. Makanya persiapkan diri untuk jadi guru itu, siap kerja ekstra, terutama pikiran. Terima kasih Bapak sudah menjadi narasumber saya kali ini. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.